saat siswa belajar di rumah ya. Pertama, proses belajar dengan mengedepankan model belajar menghibur. Jadi tidak menekankan tugas, dan tugas, tetapi lebih pada model belajar menghibur. Kemudian proses belajar dengan menekankan pada aspek kreativitas dan proses belajar dengan melibatkan para siswa dari sebuah pembahasan materi yang lebih bersifat interaksi dua arah. Ya, jadi ada interaksi, jadi siswanya tidak asik bermain sendiri gitu. Ya. Nah, kemudian ini untuk siswanya, ada tips belajar online untuk siswanya. Yang pertama, buat area belajar yang senyaman mungkin. Kalau suka belajar pakai musik, ya dengarkan musik. Kalau suka dengan yang sepi, ya mencari tempat yang sunyi, ya. Area belajar tentukan sendiri. Kemudian, atur jadwalnya, ya. Kapan jadwal belajarnya, kapan jadwal untuk membantu orang tua, kapan jadwal untuk makan, ya itu harus diatur. Jangan belajar terus di depan laptop terus dan lupa segalanya. Kemudian tulis catatan untuk kelas online, karena kalau kelas online itu mungkin banyak miss-nya ya, banyak yang hilang-hilang ya dari belajar online, maka harus punya catatan-catatan. Kemudian jangan lupa lakukan aktivitas fisik supaya ada gerak-gerak tubuh tidak menjaga kelenturan tubuh, harus tetap ada setiap 4 jam itu gerak-gerakan tubuhnya. Hindari multitasking, jangan semuanya dikerjakan ya, masih dikerjakannya first in first out. Yang masuk duluan tugasnya itu yang dikerjakan dulu ya, jangan bertumpuk. Jadi manajemen tugas. Nah, kemudian makan tidur yang nyenyak. Jangan lupa istirahat juga harus cukup, tidur yang nyenyak dan makan makan yang teratur jadwalnya dan juga makan dengan gizi seimbang. Kemudian buat rencana belajar. Ya, hari ini belajar apa, belajarnya berapa jam, fisika berapa jam, matematika berapa jam, ya, dan lain sebagainya. Kemudian luangkan waktu sosial. Nah, ini walaupun di rumah tetap ada interaksi sosial dengan teman sebaya, tetap luangkan waktu untuk ngobrol dengan mama, papa, dan adik kakak di rumah ya. Jadi tidak berkutat hanya dengan gadgetnya. Kemudian, ini ada beberapa aplikasi penunjang pembelajaran yang bisa adik-adik atau siswa pakai ya untuk membantu menyelesaikan tugasnya. Tadi pembuatan poster ada aplikasinya, ini edit gambar foto juga ada aplikasinya. Kemudian untuk edit video juga sekarang anak-anak sekarang lebih pintar lah ya mencari aplikasi mana yang bisa membantu dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Lebih kreatif lah anak-anak sekarang ya. Nah, ini ada aplikasi rumah belajar ya, ketika adik-adik belajar itu hendaknya mencari situs atau aplikasi yang memang dibutuhkan oleh kita sebagai siswa. Jangan buka internet mencari hal yang tidak kita butuhkan. Jadi ketika kita berselancar ya atau melakukan aktivitas di internet itu yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan sesuai dengan usia kita yang kita butuhkan juga. Ya. Kemudian, ini yang terakhir, adik-adik juga harus terus mengupdate rutin softwarenya dalam belajar online karena penting gawainya ini harus terus diupdate dengan alasan harus meningkatkan keamanan perangkat, kemudian menikmati fitur terbaru ya, kemudian juga meningkatkan kecepatannya dan mempercantik tampilan antarmuka sistem. Ya. Nah, ini kesimpulannya, jadi hal-hal yang harus diperhatikan oleh Bapak, Ibu, Ayah, Bunda semua. Yang pertama, literasi digital, sosialisasi internet sehat dan aman itu harus melibatkan berbagai pihak, dari guru, orang tua, dan juga siswa atau anak. Kemudian, kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua, sang pembelajar harus menjadi prioritas kegiatan. Yang ketiga, orang tua pembelajar seharusnya memiliki peran lebih aktif. Kenapa? Karena orang tua adalah guru atau pendidik yang pertama dan utama bagi anak. Dan yang terakhir, pengajar perlu aktif membimbing penggunaan gawai yang baik bagi anak, terutama mempersiapkan berbagai bahan ajar yang terintegrasi dengan teknologi gawai. Baik Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang berbahagia, cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan pada pagi hari berbahagia ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan nanti kita akan perdalam di sesi tanya jawab. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya kembalikan ke Mbak Ayu sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Femi yang telah menyampaikan materi yang luar biasa pada hari ini tentang kecakapan digital. Kami juga informasikan kepada Bapak Ibu semua yang ingin mengajukan pertanyaannya kepada narasumber kita yang pertama, mohon untuk mencatat atau menulis pertanyaannya di kolom chat yang berada di room Zoom ini, karena nanti di akhir sesi setelah penyampaian dari 4 narasumber kita akan kami pilih 4 penanya terbaik yang dapat berkesempatan bertanya langsung kepada narasumber kita pada hari ini. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya materi yang kedua. Di sini sudah ada Ibu Mariana R.A. Siregar, akademisi bidang komunikasi. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Ibu Mariana, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi warahmatullahi Jambi. wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mariana sudah bergabung. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu Alhamdulillah Mariana? baik dan dalam keadaan sehat. Semoga semua yang ada apa di tempat ini juga ya di Zoom ini mudah-mudahan bisa tetap sehat gitu ya dalam keadaan pandemi saat ini. Amin. Baik, terima kasih Mbak. Langsung saja materi yang akan disampaikan oleh Ibu Mariana R.A. Siregar tentang keamanan digital. Kepada Ibu Mariana kami silahkan. Ya, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya kepada Mbak Ayu yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk berbagi sama teman-teman di Jambi ya, bersama dengan Ibu Femi. Selamat pagi Bu Femi, dengan Pak Geri dan Pak Mardian. Assalamualaikum, selamat pagi, salam kenal buat para pemateri lainnya. Senang ya bisa berbagi materi nih bersama-sama dalam satu forum. Buat teman-teman yang di Jambi juga semoga dalam keadaan sehat semua. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bersama-sama ya belajar gitu ya, di tengah pandemi, terus kemudian di tengah kehidupan digital yang semakin apa ya, semakin kuat gitu ya karena pandemi maka, kita akhirnya jadi, sebentar ini kok, apakah terlihat Mbak? Ini saya kok nggak bisa, Terlihat jelas Ibu Mariana. apa sudah slideshow atau masih ini? Sudah slideshow. Oke oke, berarti di tampilan saya belum. Oke, jadi, nanti bantu aja Mbak Ayu kalau misalnya nggak terganti gitu ya, karena di saya tampilannya kok oke nih. Oke, jadi karena di tengah pandemi tadi kan, narasumber, Bu Femi sudah menjelaskan ya banyak, terus berarti belajarnya banyak online. Apalagi sekarang nih di masa apa ya, libur semester gitu kan ya. Jadi kan juga tantangannya buat apa namanya, orang tua terutama ya, mengatur kegiatan, apa ya, anak-anak itu seperti apa. Nah nanti kalau untuk remaja juga, artinya kan waktu kita untuk bermain bersama teman-teman jadinya kan, jadi sangat terbatas gitu ya, bahkan nggak ada gitu ya, karena kita dituntut untuk menjaga diri gitu ya dan orang lain, makanya kita harus ada di rumah. Nah, jadi penggunaan internet itu jadinya semakin tinggi. Nah, ini sejak pandemi, ini kebetulan saya dapatnya data, di tahun kemarin ya, di kuartal 2 gitu ya. Kuartal 2 itu sekitar bulan, sebentar, Agustus ya, Agustus ya, Juli Agustus itu ya tahun lalu itu jadi menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet Indonesia ada 196,7 juta orang atau sekitar 73,7% dari total populasi Indonesia dari jumlah 266,9 juta. Jadi hampir 73,7% dari 266,9 juta penduduk di Indonesia itu berdasarkan data PPS menggunakan internet gitu. Nah itu kan berarti terjadi peningkatan yang sangat tinggi gitu ya dari sebelum pandemi.
Nah, ini artinya, ini sampelnya ada 7.000 seluruh, 7.000 sampel, jadi ada 7.000 narasumber, info apa, eee, narasumber yang mengisi kuesioner ini, itu 49%-nya berjenis laki-laki, 51% perempuan, terus tingkat pendidikannya gitu ya, itu dimulai SMP sampai derajat dan ke atas lagi gitu ya. Nah, itu artinya penggunaannya jadi, bahkan sekarang penggunaan di level yang, anak yang lebih kecil lagi di umur 6 tahun itu peningkatannya nih, data terbaru 2020 itu juga semakin tinggi gitu ya. Jadi tadinya masih di umur, SMP, SD gitu ya, tapi sekarang SD-nya itu di umur 6 tahun bahkan sudah banyak juga menggunakan. Nah, artinya gini, artinya penggunaan internet ini bisa positif, bisa negatif. Nah, jadi ketika, saya sendiri punya anak 3 gitu ya, dan kemudian punya kendala yang sama gitu ya, mungkin dengan teman-teman yang lain gitu ya, bapak ibu atau misalnya adik-adik juga ya, ngelihat adiknya lebih kecil gitu ya, terus ngeliat, "Aduh gimana nih adik saya main terus," gitu ya. Itu juga pasti gerah ya, tapi ya memang eranya seperti ini. Bahkan kita nge-Zoom gitu ya, bisa berjam-jam gitu ya. Nah, artinya, resiko yang mungkin terterpa kita gitu ya ketika kita menggunakan, medium internet, terus kemudian berbagai aplikasi yang ada di internet itu sangat tinggi. Nah, ini antara lain ada cyberbullying gitu ya. Nah, karena ini cyberbullying ini biasanya menerpa anak-anak gitu ya, bahkan orang muda juga ya, yang sudah tua juga ada, tapi kebanyakan tuh di usia anak-anak dan remaja. Gitu ya. Nah, itu ini cyberbullying ini, bisa, memengaruhi, psikologis seseorang yang kemudian di diejek di media sosial. Nah, terus kemudian ada eksploitasi seksual dan kekerasan pada anak, ini juga ya, cukup mengkhawatirkan gitu ya, karena kadang anak-anak itu nggak tahu ya gimana sih, apa bahayanya, atau misalnya di game terus ada aplikasi, ada aplikasi tanya jawab gitu ya, terus kemudian ada aplikasi chat gitu. Nah itu, ada aplikasi chat itu jadinya nanti akan memengaruhi, anak-anak untuk berinteraksi dengan orang yang tidak kenal. Nah, terus ada nanti timbul lagi ke predator online, ada penipuan gitu ya, ada pencurian data gitu ya. Terus kemudian dan bisa juga berita bohong, terus ujaran kebencian gitu ya, pelanggaran privasi, terus kemudian bahkan mungkin anak-anak gitu ya, atau misalnya anak remaja sekalipun itu bisa terterpa konten negatif gitu ya, konten negatif. Terus kemudian ada masalah fisik, ada masalah fisik, ada masalah fisik. Jadi masalah fisik ini karena anak-anak jadi ketergantungan gitu, terus kemudian dia jadi tidurnya jadi malam, terus makan mungkin jadinya dia jadi nggak nafsu makan gitu ya, karena dia sudah keasikan mengakses apapun yang ada di dalam internet. Nah, itu nanti ke masalah psikologis ini tadi ya Bu Femi juga udah banyak cerita, ada diarahkan gitu ya, diajak bicara anak jadi susah, terus kemudian ada, banyak konflik gitu ya, karena kondisi yang tadinya kita interaksi tatap muka gitu ya, terus kemudian ada waktu bermain gitu. Nah, sekarang itu, jadi ada perubahan yang istilahnya transformasi digital ya, jadi ada perubahan dari tatap muka terus kemudian ke internet gitu. Jadi interaksinya tadinya dengan teman gitu ya, sekarang interaksinya kita dengan mungkin orang yang kita nggak kenal gitu ya, dan ini hal-hal yang negatif ini akhirnya nanti bisa menerpa kita. Nah, caranya, gimana sih gitu ya, berarti kan, diri kita ketika kita mampu mengakses internet, maka kita harus mampu mengelola diri kita gitu ya. Kita harus tahu, positif dan negatifnya. Terus kemudian, gimana sih mengetahui menghindari hal-hal yang negatif gitu ya, tapi mendekatkan dengan hal-hal yang positif gitu ya. Nah, ini artinya diri kita tuh harus, harus punya kemampuan ya, harus punya kemampuan untuk mengelola,
diri ketika berinteraksi di internet gitu ya. Nah, ini banyak ya, maksudnya, tadi dampak negatif yang kemudian banyak banyak muncul itu salah satunya karena ada hak ya gitu ya, hak kita untuk, berekspresi gitu ya. Nah, ini kalau misalnya, dan kalau misalnya ekspresi di ya itu juga biasa ya, di offline gitu ya, di tatap muka biasa, kita juga punya ekspresi gitu ya. Bisa melampiaskan ekspresi, kita bisa bereaksi, kita bisa, menunjukkan siapa kita. Nah, yang berbahayanya gitu ya, tapi kan orangnya terbatas ya gitu ya, ruang lingkupnya ya orang-orang yang kemudian ada di sekitar kita. Tapi kalau di media sosial gitu ya, kebebasan ekspresinya itu, berbeda dengan ketika kita kebebasan ekspresi kita, apa namanya, berekspresi dengan sekumpulan orang yang hanya di sekitar kita. Tapi kalau di media sosial itu siapa saja, itu kalau misalnya kita tergantung ya akunnya ya, akun media sosial kita, itu, apa namanya, dibuka untuk umum atau kita kunci, gitu. Tapi ketika dibuka untuk umum, gitu ya, berarti orang bisa membaca apa yang kita tuliskan, orang bisa melihat apa yang kita unggah gitu ya, orang bisa melihat siapa kita, keluarga kita dan lain sebagainya. Nah itu karena dasarnya ada kebebasan ekspresi, nah artinya ketika kita mengekspresikan di media sosial kita, orang lain juga, apa ya, merasa juga punya hak untuk berekspresi gitu. Ya jadi artinya media sosial kita itu udah jadi ruang publik. Gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk anak-anak kalau itu nggak paham, ya gimana nih gitu ya cara, apa namanya, cara orang-orang yang lebih dewasa gitu ya untuk bisa mengenalkan, apa namanya, mengenalkan gimana sih harus membantu anak-anak untuk mengekspresikan atau menggunakan, eee, media di dalam internet itu seperti apa, termasuk ketika mereka menggunakan, apa ya, aplikasi chat gitu ya di ruang bermain game gitu ya. Atau misalnya yang paling sederhana gitu ya, kalau misalnya, di Zoom gitu ya, bicara sama gurunya seperti apa, kayak gitu ya. Itu apa yang apa namanya, apa sih yang harus dibekali ya kepada anak-anak. Nah, terus kemudian ada hal lain lagi nih. Nah, kita mungkin, apa ya, entah anak kita misalnya, entah adik ya, atau kakak kita, atau temen gitu ya, mungkin pernah gitu ya, atau berpotensi gitu ya, mengalami, eee, body shaming. Nah, ini biasanya karena ada ekspresi gitu ya, terus kita menampilkan, diri kita gitu ya, di media sosial kita. Atau misalnya kita menuliskan sesuatu di, kolom komentar orang lain gitu, dan kemudian komentar kita, apa namanya, dikomentari lagi. Jadi itu akhirnya jadi bisa menimbulkan efek, domino ya. Jadi dari tadi yang ngomentarin, "Ih, kamu kok kelihatan gendutan," gitu ya. Terus "Kamu kurusan," gitu ya. Jadi kesannya tuh, "Kenapa sih kamu usil banget?" Gitu kan. Jadi ada orang yang mikir, "Ini kan media sosial saya gitu, terserah loh saya mau posting apa." Ya boleh seperti itu, tapi kan orang lain juga bisa baca gitu. Jadi artinya, apa ya, konflik ya, konflik di media sosial ini terkait berinteraksi gitu ya, itu juga, apa namanya, perlu kita waspadai. Jadi, apa ya, kayak berkomentar, terus kemudian, apa sih namanya, merespon, unggahan orang lain gitu ya, atau merespon komentar orang lain di media sosial kita, itu juga gimana sih harus kita, apa ya, kelola dengan baik. Nah, ini ada fenomena ya, apa namanya, tentang body shaming juga hati-hati gitu ya, ketika kita berkomentar itu menjadi rekam jejak digital, gitu ya. Nah, ini Anda bisa screenshot saya lagi bicara apa, Anda bisa rekam saya sedang bicara apa. Itu begitupun juga dengan, apa namanya, keluarga atau, siapa di lingkungan kita. Jadi kalau di WhatsApp gitu kan, itu bisa di-screenshot, dikirim, disebarkan, kayak gitu ya. Nah, itu artinya, apa, gimana sih gitu ya, apa namanya, media digital itu jadinya justru bermanfaat bukan menjadi negatif bagi kehidupan kita. Nah, ini jadi tipsnya ya, saya coba kasih beberapa tips yang bisa mengamankan, mengamankan kita dari hal-hal yang negatif gitu ya, justru kita mendapatkan hal yang positif, dan bisa memanfaatkan yang optimal gitu ya dari internet. Ya ini satu harus paham ya, cara menggunakan teknologi gitu. Jangan sampai kita terkena tadi yang malware gitu ya, phishing, apa namanya, pencurian identitas gitu ya.
kemarin diskusi sama anak saya karena saya tanya, "Kamu pernah nggak, mengalami hal-hal negatif?" gitu ya. Saya diajak diskusi terus, "Enggak, saya nggak pernah kasih tahu umur saya," kayak gitu ya. Jadi karena interaksi dengan orang luar itu sangat tinggi. Oke, berarti dia udah tahu. Terus kemudian dia pernah cerita juga, saya pernah identitas game saya dicuri gitu kan, namanya scamming gitu ya, di-scam. Terus itu orang itu kemudian identitas dia digunakan untuk dia berinteraksi dengan, eee, orang lain gitu ya. Nah, ini mungkin yang banyak pernah dialami teman-teman gitu ya, pernah pengalaman itu kan WhatsApp ya. WhatsApp kita digunakan oleh orang lain tanpa kita ketahui. Nah, itu, itulah yang harus kita, ketahui ya. Jadi kita harus paham medianya seperti apa, terus kemudian, di dalamnya itu ada potensi-potensi negatif dan positif seperti apa. Nah, terus gimana caranya gitu ya kalau sudah terkena misalnya media sosial ada yang atau misalnya akun YouTube ada yang nggak itu bisa diblok gitu ya. Terus Anda bisa ngeblok orang lain juga gitu ya, yang Anda nggak sukai, bisa melaporkan gitu ya. Jadi salah satunya berbuat tegas gitu ya. Ketika ada hal-hal yang secara etika itu tidak, sesuai gitu ya. Terus gunakan teknologi, sebaik mungkin gitu ya. Jadi kalau untuk belajar ya berarti cari situs-situs, bernilai positif. Jadi YouTube itu selain untuk hiburan gitu ya, karena saya juga, dosen gitu ya, saya suka berbagi juga sama teman-teman mahasiswa, ini loh cara mencari sumber pembelajaran. Terus kalau anak saya juga kalau tanya misalnya, "Ini dapetnya apa?" Saya cari di buku misalnya nggak ada. Lalu saya kasih, mereka, coba cari di Google gitu ya, cari di Google. Terus kata kuncinya saya ajarkan gitu ya, cara menggunakan kata kunci gitu. Jadi, sebenarnya bisa kok gitu ya, bisa banget kita memanfaatkan, internet itu jadi lebih positif. Nah, terus jaga diri tadi ya, salah satu berarti anak kita, kita sendiri gitu ya, atau misalnya orang tua ya, bahkan orang tua kita mungkin baru tahu tentang internet, ya itu juga perlu sekali agar tidak menyebarkan hoax misalnya, atau menyebarkan informasi yang kurang tepat, atau misalnya anak kita gitu ya, atau teman kita, itu kita harus bisa seperti itu. Nah, terus kemudian mengatur waktu kalau misalnya ada kebingungan ya mengatur waktu untuk anak-anak seperti apa, YouTube itu bisa di ada mode pembatasan. Jadi bisa diatur waktunya, terus kita bisa, YouTube-nya yang negatif itu bisa kita atur, ini jangan direkomendasikan lagi. Jadi kalau misalnya ada anak kita menggunakan YouTube, itu bisa kita atur. Silakan Anda atur di akunnya, terus kemudian atur settingannya. Gitu ya, ini terutama untuk anak-anak di umur, SD gitu ya, TK, SD, kalau misalnya terpaksa memberikan, itu bisa silakan Anda atur di, akunnya, terus kemudian ada setting, nanti situ ada mode terapan, kapan bisa diakses jamnya gitu, itu bisa dibatasi. Terus kemudian nah ini satu, terus batasi sama selain itu satu lagi bisa pakai yang ini kan by system, yang satu lagi by kesepakatan gitu ya. Kamu mau main game jam berapa sampai jam berapa, mau pakai handphone jam berapa, belajar ditanya gitu ya jadwal belajarnya seperti apa. Nanti kalau udah mulai pembelajaran lagi, jadwal belajar seperti apa, nanti kita tahu bagaimana sih mengatur waktu. Terus batasi mengekspos berbagai kegiatan harian Anda gitu ya. Rasanya ingin ya berbagi sama temen gitu ya, tapi tetap harus dipilah mana yang harus kita informasikan, mana yang itu udah aja jadi informasi publik kita, karena itu nanti bisa jadi ke phishing tadi ya. Jadi data-data kita, dicari tahu, ini anaknya siapa, ini anaknya yang mana, kayak gitu. Itu bisa digunakan jadi kita orang lain paham kehidupan kita sangat detail. Nah, itu juga perlu dibatasi, gitu ya. Terus berinteraksilah dengan sehat, jangan berlebihan, gitu ya, sesuai kebutuhan. Nah, ini berarti ada 5 kompetensi digital yang harus dimiliki oleh kita semua, gitu ya. Ini saya merujuk pada Badan Siber dan Sandi Negara yang menawarkan 5 kompetensi literasi digital. Jadi data informasi kita dikelola, itu juga harus kita bekali kepada anak-anak kita ya. Kalau misalnya sini ada yang orang tua gitu ya, terus punya permasalahan gimana sih ya supaya anak nggak terjerumus, ini bisa data informasi kasih tahu, nggak boleh ngasih tahu umurnya Anda berapa, alamat rumah di mana, gitu, sekolahnya di mana, itu buat anak-anak tuh penting banget kasih tahu. Karena kita nggak pernah tahu ya kapan sih, ini kita udah kontrol, tapi ketika kita nggak ngawasin, tiba-tiba anak itu ngasih ke orang yang dia nggak kenal di media internet itu, gitu ya, Baik, terutama tuh banyaknya untuk game.
Oke? Baik, mohon 5 izin menit lagi Ibu apa? Mariana ya, kami ingatkan 5 Iya, menit oke. lagi. Terima kasih. Sedikit lagi. Oke. Terus komunikasi dan kolaborasi tadi ya. Eh, Kalau misalnya di rumah nih, karena kita di rumah berarti kan komunikasi yang harus kita lakukan ya berarti dengan orang-orang di rumah. Jadi gimana misalnya dengan kakaknya, adiknya, orang tua gitu ya. Jadi harus sepakat semua bagaimana sih mengomunikasikan hal-hal positif dan negatif. Terus kalau misalnya dengan sekolah tadi ya dengan narasumber satu tadi juga menjelaskan antara guru gitu kan kita punya grup ya, punya grup WhatsApp gitu ya sama guru. Terus punya grup lagi orang tua misalnya. Terus nanti anak-anak punya grup lagi sekolah. Nah, itu diarahkan untuk menggunakan media-media komunikasi itu sebagai untuk mengkolaborasi kebutuhan-kebutuhan kita selama di masa pandemi ini dan basisnya digital. Nah, terus ada hal positif sebenarnya seperti kreasi konten. Kalau kita mau melakukan berekspresi gitu ya, bisa kreasi kontennya itu yang positif dan menghibur dan sifatnya bermanfaat gitu ya. Nanti saya kasih contoh beberapa gitu ya, kreasi-kreasi konten yang bisa jadi inspirasi ya. Kalau itu inspirasi saya, mungkin Anda punya inspirasi lainnya. Terus keamanan digital itu penting banget gitu ya. Nanti mungkin dari narasumber lain yang akan menjelaskan tentang keamanan digital. Terus serta partisipasi dan aksi gitu ya. Jadi partisipasi kita dalam membuat orang lain lebih cakap bermedia digital tuh bagaimana. Nah, ini ya. Nah, ini bagaimana mengelola data informasi, kelola data informasi, mengakses informasi secara cermat dan bijak, komunikasi dan kolaboratif ya, terus kreasi konten, keamanan, serta partisipasi dan aksi merupakan kemampuan yang perlu kita miliki untuk supaya kita mendapatkan manfaat dari media digital. Nah, yang paling penting lagi, jadi ketika Anda menggunakan internet, kenali kebutuhan Anda, tanggung jawab Anda, dan pahami resiko mengakses apapun ya, entah itu buat belajar, untuk informasi, untuk hiburan gitu ya, untuk berita juga ya, ada yang hoax, ada yang benar, ada yang justru bikin rusuh gitu ya. Nah, jadi apa sih yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita dari resiko akses penggunaan media dan aplikasi. Nah, ini silakan kita pikirkan lagi ya, apa yang harus saya lakukan gitu ya ketika kita mengakses. Nah, ini ada beberapa pegiat digital gitu ya, konten kreator gitu ya. Nah, ini yang nomor satu ini dia food blogger gitu ya, dia udah bisa menghasilkan. Jadi dia untuk informasi, hiburan sekaligus informasi kuliner gitu ya, ini namanya Ria SW. Terus kemudian ada untuk health influencer ya, jadi untuk kesehatan gitu, ini karena di pandemi ya, aktivitas kita, fisik kita terbatas gitu ya, jadi makan terus, ini mungkin bisa lihat di sini gitu ya, informasi kesehatan bisa beberapa ya, ini hanya salah satu. Sebenarnya, banyak ya, maksudnya, health influencer lainnya. Nah, ini untuk yang level anak-anak gitu ya. Jadi untuk anak milenial sendiri dia bisa jadi model gitu ya, role model ya, bisa jadi yang bisa ditiru. Ini kalau anak muda menggunakan YouTube terus berbagi yang informatif dan berpendidikan itu bisa dari ini Vincent Ricardo dan Agung Hapsah gitu ya. Itu juga dia ada kebebasan berekspresi gitu ya, gimana dia berdiskusi dengan ilmiah kayak gitu. Nah, ini ada Fadil Jaidi, jadi hiburan tapi dia hiburannya basisnya keluarga gitu. Jadi sangat-sangat kalau buat saya ya nggak usah jauh-jauh deh gitu kalau mau menghibur itu bisa cerita bagaimana dia kedekatan dia dengan orang tua gitu ya. Jadi nah ini ada, waduh saya nggak punya kamera, saya bingung. Ini ada contoh satu lagi, mikir kamera harus bagus, konten harus mikir. Ini ada walking around, itu dia hanya bikin video gitu ya, bikin video terus perjalanan dia aja tanpa suara gitu ya. Tapi subscribernya udah cukup banyak ya. Nah ini beberapa materi lain yang bisa Anda baca gitu ya untuk supaya Anda bisa berinternet lebih sehat lagi. Silakan diakses internetsehat.id ya, di situ banyak modul-modulnya. Nah, ini ya, ada media sosial, tata kelola di internet gitu ya, cyber e-commerce dan lainnya. Silakan Anda untuk yang belajar bisa di Smart School Online. Oke, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mbak Ayu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Mariana yang telah menyampaikan materi yang luar biasa pada hari ini tentang keamanan digital. Kami informasikan juga kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan langsung mencantumkan pertanyaannya di room chat karena nanti setelah penyampaian dari 4 narasumber kita akan panggil sebagai 4 penanya terbaik yang dapat bertanya langsung kepada 4 narasumber kita, dan 6 penanya terpilih akan kami umumkan di akhir sesi dan mendapatkan voucher e-money. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya materi yang ketiga. Di sini sudah ada Bapak Geri SAP MIKOM, Pranata Humas Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang akan menyampaikan materi tentang budaya digital. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Bapak Geri. Ya, halo Mbak. Suara saya gimana Mbak? Terdengar? Sudah terdengar dengan jelas. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Geri? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang ada di ruang virtual ini juga dalam keadaan sehat. Baik, amin. Terima kasih Bapak Geri. Langsung saja materi tentang budaya digital yang akan disampaikan oleh Bapak Geri SAP MIKOM. Kami silakan. Oke, terima kasih Pak Ayu. Sebelumnya izin share screen. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya yang saya hormati ada pembicara sebelumnya, ada Bu Femi Sumadewi. Ya, ini kemarin juga saya ikuti materinya di Tanjung Jabung Barat. Kemudian ada Ibu Mariana R.A. Siregar, ada juga Bapak Madian. Kemudian kalau kita juga Mbak Salsa atau Mbak Queen. Ya, ini karena saya bicara budaya ya, izinkan saya awali dengan pantun. Ya. Tungkal beli udang galah, bersama panan berbadan kekar. Mari kita awali dengan bismillah, semoga webinar kita berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Beli roti di hari Jumat, ayo kita ikuti dengan semangat. Beli sarden ke Sulawesi, perginya sama pacar. Saya bukan dosen, bukan akademisi, sama-sama ingin belajar. Oke, perkenalkan, nama saya Geri. Sehari-hari saya bertugas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai GPR ya, Pranata Humas. Kemudian itu S2-nya kemarin di Universitas Andalas, ya, itu juga beasiswa dari Kementerian Kominfo. Nah, pada kesempatan ini saya diminta untuk mengenalkan budaya Indonesia melalui media digital. Kita mulai dulu dari data ya. Kalau seandainya halo, izin Mbak, itu koneksinya lancar kah? Iya, Pak Geri sudah lancar, di sini sudah terlihat. Oh iya, oke. Kita mulai dulu dari data ya. Ini keadaan digital Indonesia saat ini. Datanya kita ambil dari Hotsuite, bahwasanya dari 200 ya, populasi Indonesia kita sekarang ini ada 274,9 juta jiwa, di mana dari 274 itu 345-nya itu sudah menggunakan koneksi mobile. Nah, kemudian 202,6 juta dari penduduk Indonesia itu sudah pengguna aktif internet. Berarti ada 73,7% dari populasi kita itu sudah terhubung atau aktif di internet. Nah, kemudian dari 202 itu ada 170 juta yang juga aktif di sosial media. Itu keadaan Indonesia di tahun 2001 ini. Nah, kemudian dalam sehari itu rata-rata menggunakan 8 jam atau hampir 8 jam 52 menit atau sekitar 9 jam, hampir 9 jam itu aktif di internet. Nah, kemudian itu juga digunakan seperti untuk sosial media, itu ada sampai 3 jam sehari gitu kan. Ya, ini salah satu hal yang paling banyak digunakan dalam menggunakan internet gitu kan. Ya, mungkin dari kita ada yang sampai mungkin
akun media sosialnya ada sampai 3 gitu kan, sampai 4 kan. Ada yang untuk personal branding, ada yang untuk all shop, mungkin satu lagi untuk stalking gitu kan. Nah, kemudian kalau dari data ini ya, ini merupakan peluang. Jadi tingkat penggunaan media di internet yang cukup besar sampai 9 jam sehari itu merupakan peluang dan juga tantangan bagi kita agar menggunakannya untuk hal-hal yang positif ya. Isi media digital kita ini dengan konten-konten positif ya, salah satunya dengan konten-konten budaya misalnya seperti itu. Karena kalau katanya kebanyakan dari konten-konten yang viral itu justru hal-hal yang sifatnya negatif. Kemudian kita lihat dari digitalisasi kebudayaan, perubahan media komunikasi yang digunakan oleh masyarakat ini tidak terlepas dari perubahan teknologi komunikasi yang ada. Nah, ketika komunikasi beranjak cepat menuju digital, maka praktek budaya kita pun mau tak mau mengalami perubahan. Sesungguhnya media massa dan media tidak terpisahkan satu sama lain. Nah, ini kita lihat dari multikulturalisme atau keberagaman budaya Indonesia. Ya, masyarakat Indonesia yang menjemuk ya terdiri dari 17.504 pulau, 1.331 etnis, 741 bahasa daerah, 245 aliran kepercayaan, dan 6 agama resmi itu merupakan bentuk dari Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan sebuah gagasan sekaligus realita dasar kita dalam berbangsa. Nah, dengan adanya multikulturalisme ini ya, bagaimana kita bisa menekankannya di ruang digital. Nah, keberagaman ini merupakan kekayaan dari Indonesia yang harus bisa kita manfaatkan sekaligus kita pertahankannya. Lalu bagaimana kita mengenalkan budaya itu tersebut di dunia digital? Nah, di sini ada 5. Yang pertama, memahami budaya di ruang digital. Ini dalam artian kita harus pahami bagaimana makna dari konten-konten budaya tersebut. Nah, kemudian juga memproduksi budaya. Produksi budaya di sini maksudnya kita bisa memproduksi klip video, foto, atau juga tulisan. Nah, kemudian yang bagaimana kita nanti bisa memasukkannya ke dalam konten-konten digital. Nah, kemudian yang ketiga ada distribusi budaya. Nah, kalau ini bagaimana kita bisa menyebarkan informasi budaya yang ada itu kepada khalayak banyak, bisa diakses oleh itu. Jadi media digital itu diisi oleh konten-konten positif yang intinya adalah kebudayaan. Kemudian ada partisipasi budaya. Nah, ini maksudnya itu bagaimana kita bisa ikut aktif. Kita ikut aktif dalam memenuhi ruang-ruang virtual, ruang digital tersebut. Kita masuk komentari, kita bisa aktif dalam konten-konten tersebut. Kita menyampaikan pesan juga di sana, gitu kan, lewat platform digital, bisa dengan media sosial misalnya. Nah, kemudian ada kolaborasi. Bagaimana setelah kita bisa membuat konten-konten budaya digital itu secara bersama-sama, melibatkan kelompok seni, komunitas seni, saya kira seperti itu. Nah, kemudian memahami budayanya. Di sini kita maksudnya adalah bagaimana kita bisa menghargai keragaman budaya yang ada di Indonesia, yang sekarang sudah bisa banyak tampil di ruang digital. Misalnya seperti ya, kalau di slide itu ada upacara Kasada ya, suku Tengger yang ada di pinggiran Gunung Bromo. Kegiatan ini mungkin bisa kita maknai sebagai kebebasan menjalankan keyakinan serta adat istiadat tanpa harus kita masukkan dalam kategori ibadah agama. Karena ya suku Tengger Bromo memang memiliki pola keyakinan yang tidak mengacu kepada agama resmi yang ada di Indonesia. Nah, kemudian misalnya lagi prosesi penyembelihan binatang atau dalam upacara pemakaman di Tanah Toraja yang dikenal dengan Rambu Solo. Dalam perspektif budaya mungkin ini kita lihat sebagai tradisi. Jadi tidak kita pertentangkan bahwasanya pemotongan hewannya, bagaimana proses pemotongan hewannya, atau
bagaimana mahalnya upacara tersebut, sehingga penghargaan atas budaya inilah yang menjadi modal utama dalam kompetensi memahami perubahan media dan budaya. Kemudian ini praktek budaya yang beragam, mulai dari tatanan perilaku sosial, bagaimana kita melihat interaksi yang ada di sana, kemudian bentuk komunikasi verbal dan non verbal, bagaimana kita menempatkan bahasa tubuh yang tepat. Kalau dalam bahasa ini penggunaan bahasa dalam budaya itu, kemudian penampilan dan kegiatan keseharian, bagaimana cara berpakaian, aturan makan, aturan minum. Misalnya kalau di Minang itu ya makan bersama-sama atau makan bajamba duduk santai itu adalah hal yang sangat hangat, hal yang biasa. Ya mungkin kalau di daerah lain ya makan di bawah bersama itu mungkin hal yang tidak lazim gitu kan. Nah, kemudian ritual adat, bagaimana upacara dalam peristiwa kelahiran, bagaimana upacara perkawinan, upacara kematian yang itu juga sangat berbeda-beda. Misalnya di suku Batak maupun di Toraja, upacara kematian itu ya sangat mewah dengan berbagai kelengkapan budaya, seperti halnya mengadakan pesta, misal juga di Manado. Nah, kemudian bagaimana memproduksi itu dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita lakukan dengan memproduksi konten lewat bisa berupa foto, video, dan juga tulisan. Nah, cuma yang lebih penting dari sini, ketika kita memproduksi konten itu harus mendapatkan izin dari suku atau dari individu yang kita produksi tersebut. Ya, mungkin ada beberapa suku yang merasa risih atau merasa terganggu dengan kegiatan itu. Jadi kita yang paling utama dalam kita memproduksi konten, kita harus mendapatkan izin. Itu merupakan suatu kewajiban. Nah, ketika kita tidak mendapatkan izin atau mencuri-curi dalam memproduksi konten tersebut, ya itu bisa disebut apa? Pelanggaran etika atau melanggar etika kita dalam berbudaya dan juga bermasyarakat dan berbangsa. Nah, kemudian produk budaya yang perlu kita lestarikan di sini ada yang berwujud, ada yang tak berwujud, ya mulai dari mainan, rumah tangga, pecah belah, instrumen musik, busana daerah, kegiatan olahraga, jenis-jenis masakan dan lain sebagainya itu. Kemudian juga yang tak berwujud ada berupa musik, lagu, pola perilaku, kegiatan supranatural. Nah, kemudian ini memproduksi keterampilan dalam memproduksi budaya. Ya, kita lihat dulu yang pertama yang kita lakukan, yang pertama ya memproduksi, kita ikut memainkannya, ya misalnya ikut dalam hal tari-tarian, nyanyian atau musik. Nah, kemudian setelah kita ada kan budaya tersebut, kemudian kita produksi lagi dalam bentuk digital ya, mungkin dalam bentuk video, foto-foto, atau juga dalam bentuk tulisan. Nah, setelah itu setelah ada dalam bentuk digital baru kita tayangkan. Nah, salah satu tayangannya ya melalui platform media sosial tadi, misalnya lewat YouTube, Instagram, Facebook, lain sebagainya, atau juga TikTok. Nah, kemudian bagaimana menggunakannya dalam platform digital. Nah, perspektif itu yang pertama kita lihat adanya pemahaman atas batas usia dan perbedaan perilaku. Nah, jadi ada yang konten-konten budaya tersebut ya mungkin tidak cocok kita tampilkan untuk anak-anak ya, mungkin kategori dalam untuk remaja atau dewasa. Nah, itu harus kita kelompokkan juga. Kemudian ada keyakinan sesuatu yang lebih baik dari lainnya, kita ya harus paham juga. Mungkin ada beberapa suku yang menganggap bahwasanya ya kita harus memiliki dalam hal aktivitas olahraga itu justru lebih baik dalam pendidikan, atau menguasai beberapa bahasa ya lebih baik daripada menguasai satu bahasa saja, misalnya seperti itu. Dan segala perbedaan itu harus kita terima untuk dalam hal toleransi. Kemudian adanya nilai kepemilikan. Misalnya kalau dalam budaya tertentu ya, misalnya kalau ada kita nanam pohon ya di dalam lingkungan ya, ketika pohon tersebut berbuah ya, buahnya jatuh di halaman tetangga atau di halaman orang lain ya, dalam
kebudayaan tertentu ya mungkin buah yang jatuh di halaman tetangga itu ya jadi miliknya tetangga misalnya seperti itu. Atau siapa yang menemukan ketika buah tersebut jatuh, siapa yang menemukan ya itu adalah milik yang menemukan tersebut. Kira-kira seperti itu ada nilai-nilai kepemilikan. Kemudian ada nilai perilaku yang harus dekat dengan keluarga ya. Seperti mungkin bahwa ada juga yang kondisinya di mana ya makan nggak makan yang penting bisa kumpul dengan keluarga, atau ada yang menganggap bahwasanya kegiatan dalam keluarga itu hal yang private, jadi harus bersifat tertutup. Nah, kemudian bagaimana partisipasi seni budaya? Yang pertama ya, dalam partisipasi ini kita bergabung dengan berbagai kelompok seni budaya tradisional dan kontemporer ya. Di setiap daerah itu pasti ada komunitas-komunitas budaya, komunitas-komunitas seni gitu kan. Seperti di saya ini pasti ada. Nah, kita yang pertama kita bergabung. Nah, kemudian setelah kita bergabung, kita menjadi bagian dari pelestari bahasa daerah di masing-masing daerah ya. Di setiap daerah itu pasti ada lembaga seninya, lembaga adat yang ada di sana ya. Kita menjadi bagian dari itu. Nah, kemudian setelah kita berada di sana, ya kita mendorong agar lembaga-lembaga budaya tersebut atau komunitas-komunitas itu memiliki media digital. Jadi hasil produksi budaya tersebut ya sekali lagi dimasukkan dalam digital. Jadi semua konten-konten hasil kebudayaan tersebut ya harus diproduksi dalam bentuk digital. Nah, kemudian yang ada kolaborasi budaya visual ya, dengan keadaan pandemik sekarang ini ya, sejak tahun 2020 itu udah mulai ada seperti pameran virtual di ruang digital. Itu pertama ada di Surabaya kalau nggak salah itu ya, pameran virtual di ruang digital ya, pameran seni. Kemudian yang kedua itu kegiatan suku Baduy ya, ini dilaksanakan oleh Kementerian Irjen Kebudayaan ya, dari Kemendikbud gitu kan. Nah, yang terakhir ini yang Sendera Tari Ramayana ini diadakan di KJRI Mumbai, India ya. Bagaimana kegiatan ini dulunya targetnya adalah, yang menariknya ya, yang di Sendera Tari Ramayana ini targetnya waktu itu cuma masyarakat India, tapi begitu dirilis secara live di YouTube ternyata mendapat antusias atau partisipasi yang banyak dari dunia gitu. Justru dunia yang itu, tidak hanya di India begitu tayang ya. Ini berupa hal yang menarik, apalagi dengan keadaan pandemi sekarang ini mungkin kita mengadakan event tidak bisa menghindari kerumunan ya, kita buat dalam bentuk virtual seperti yang ada sekarang ini. Baik, mohon izin Bapak, kami ingatkan waktunya 5 menit lagi. Terima kasih. Siap Bu. Ini juga sudah. Kemudian ya sebagai penutup ya, kita diharapkan bisa memperdalam gagasan kebudayaan Indonesia yang ada ditampilkan di ruang digital. Mari kita penuhi ruang digital kita ini dengan konten-konten positif, budaya kita yang banyak kita masukkan ke dalam ruang digital. Jadi jangan sampai yang viral itu ya konten-konten yang nggak ada nilainya, yang justru nggak ada, itu yang prank itu kita hindari ya. Mari kita penuhi, kita masing-masing daerah peluang kita yang banyak, ragam budaya kita yang sungguh banyak, kita ikut berpartisipasi memasukkannya di ruang digital. Kemudian kita juga bisa melakukan penyebar luasan praktek produk kebudayaan kita secara digital dengan lebih luas. Ya, kira-kira itu saja. Beli durian bersama kekasih ya. Cukup sekian dan terima kasih. Ya, silakan Mbak Ayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas penyampaian materi tentang budaya digital. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita berlanjut ke materi yang keempat yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Madian MPDI, dosen Fakultas Dakwah dan Pascasarjana UIN STS Jambi. Kita sapa terlebih dahulu Bapak Madian. Halo, apakah sudah bergabung? Ya, halo. Ya, Bu. Baik, halo Bapak Madian. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Ya, alhamdulillah baik, Mbak Ayu. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat ya Pak. Baik, langsung saja materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Madian MPDI tentang etika digital. Kepada Bapak kami silahkan.
kasih. Selamat pagi menjelang siang. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya hormati ini Bapak Ibu narasumber, para peserta daripada webinar. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan yang pastinya kita berdoa pandemi ini cepat berlalu. Amin ya rabbal alamin. Silakan ini kepada moderator atau host materi yang sudah saya berikan untuk ditampilkan. Kepada pemateri, mohon maaf, kepada host atau ini Baik. Moderator, silakan. Baik, Bapak, kami akan bantu tampilkan. Silahkan dilanjutkan terlebih dahulu. Mohon ditampilkan. Baik. Sambil ditampilkan, tadi sedikit banyak sudah disampaikan oleh beberapa pemateri di dalam menyikapi tentang literasi digital ataupun literasi digital bagi tenaga didik dan anak didik di era digital ini. Ya, lanjut. Jadi sebelum kita memulai, apa itu literasi digital? Jadi secara bahasa, literasi ini artinya melek huruf atau kecakapan membaca dan menulis. Literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu. Jadi pengertian literasi digital adalah kemampuan dan wawasan seseorang dalam aspek pemanfaatan teknologi digital, alat komunikasi, membuat dan mengevaluasi informasi dengan sehat dan cermat, serta patuh kepada hukum dalam kehidupan. Lanjut lagi. Next. Literasi digital ini merupakan respon terhadap perkembangan teknologi dalam menggunakan media untuk mendukung masyarakat memilih kemampuan membaca serta meningkatkan keinginan masyarakat untuk membaca. Lanjut lagi. Jadi setiap individu perlu memahami bahwa literasi digital merupakan hal penting yang dibutuhkan untuk dapat berpartisipasi di dalam dunia modern sekarang ini. Karena sudah zamannya harus digital. Tidak mau ikut, ya ketinggalan. Jadi setiap orang hendaknya dapat bertanggung jawab terhadap bagaimana menggunakan teknologi untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Begitu pula dalam kecakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Artinya gunakan media digital dengan baik, jangan dengan hal yang negatif. Kemudian pentingnya digital ataupun literasi ini. Tanpa adanya digital literasi, penyalahgunaan digital akan meluas dan makin parah dan bisa merusak generasi muda. Digital literasi akan dapat mengarahkan orang-orang dalam penggunaan digital baik dan benar dan menumbuhkan generasi muda yang cerdas. Bukan generasi yang narkoba, bukan generasi TikTok dan generasi yang alay. Kemudian positif dan negatif dampak digital literasi ini. Dampak positif teknologi yang sangat pesat, semakin berkembangnya layanan dan fasilitas berbasis internet, memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi. Nah, zaman sekarang tanpa media digital ibarat burung yang patah sayapnya, artinya tidak bisa terbang dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian dampak negatifnya, pencurian data dan informasi rahasia terhadap suatu perusahaan, organisasi dan negara. Kemudian meningkatnya pelanggaran privasi seseorang, meningkatnya penipuan secara digital, pornografi, kekerasan yang ditampilkan untuk konsumsi publik. Nah, artinya seperti mata pisau ini tadi. Kalaulah anak kecil yang memegangkan, tentu dia akan terluka, tapi bisa kita arahkan. Begitu juga orang dewasa, tentu dia juga akan terluka kalau seandainya untuk memakaikan mata pisau ini tadi, apakah dalam konteks positif,
tentu dia akan baik, tetapi kalau dalam konteks negatif, maka dia akan terluka dalam hal ini. Kemudian manfaat dari adanya literasi digital ini, yang pertama menghemat waktu. Cukup di rumah, duduk santai, tidak perlu datang ke tempat tujuannya. Belajar lebih hemat, menghemat uang, membuat lebih aman, senantiasa memperoleh informasi terkini, artinya update yang terbaru. Kemudian lagi selalu terhubung, membuat keputusan yang lebih baik, dapat membuat Anda bekerja, apalagi dalam keadaan COVID sekarang dan juga dalam PPKM sekarang. Kemudian lagi membuat lebih bahagia dan dapat mempengaruhi dunia. Konteksnya zaman sekarang, kalau ingin terkenal tidak terlepas dari media digital. Lanjut. Kemudian literasi dalam perspektif Islam. Di dalam surah Al-Alaq di sini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kemudian di sini bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kemudian lagi ada ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Qalam ini, demi kalam ataupun demi kolam. Kolam yang dimaksud di sini adalah pena dan apa yang mereka tulis. Nah, pena yang kita maksud di sini ialah media digital yang kita maksud di sini. Jadi ada 3 bentuk media yang harus kita sampaikan ataupun dakwah. Pertama adalah dakwah bil lisan, yang kedua adalah bil hal, yang ketiga adalah bil qalam. Kolam yang dimaksud di sini adalah pena ataupun media sosial digital yang saat sekarang yang kita sampaikan. Kemudian dalam perspektif Islam, kemajuan teknologi informasi yang memberikan kemudahan dan keakuratan dalam menyampaikan pesan melalui kaidah. Penyampaian informasi harus menggambarkan narasi atau kisah dan berita yang benar. Hal itu disampaikan pada informasi yang ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah mutlak informasinya. Di sini banyak menjelaskan cerita-cerita yang telah masa lalu. Misalnya Bani Israel dan lain sebagainya. Kemudian lagi Ashabul Kahfi dan seterusnya. Kita lanjut lagi. Next. Kemudian lanjut. Ajaran Islam juga memberi sinyal bahwa kemajuan teknologi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif. Karena dapat membawa kemudahan dalam menyebarkan berita bohong ataupun berita hoak, membuat fitnah dan provokasi. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ini tentang pentingnya klarifikasi ataupun tabayun dalam menerima berita ataupun hoak. Jadi kita tidak menerima berita ini dengan mentah-mentah. Kita lihat dulu kebenaran positif ataupun negatif yang disampaikan ini tadi. Kalaulah itu fitnah ataupun hoak, tentu jangan kita terima sesuai dengan ayat surah Al-Hujurat ini tadi yang artinya, dan kalau ada 2 golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satunya melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia itu telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Kemudian peringatan Allah Subhanahu wa taala Al-Quran tersebut memberikan indikasi bahwa informasi juga memiliki dampak negatif. Ajaran Islam menempatkan informasi sebagai bagian penting dari karakter yang melekat pada diri setiap manusia. Sehingga segala persoalan yang terkait dengan informasi harus dapat dipertanggungjawabkan oleh manusia, baik secara vertikal kepada Allah maupun secara horizontal antara sesama manusia, artinya informasi yang akurat. Dalam Islam manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna dibandingkan makhluk lainnya dalam surah At-Tin, dalam surah Ibrahim, sehingga memiliki kemampuan untuk memproduksi, mengelola dan menyebarluaskan informasi. Sesuai dengan ayat Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Kemudian juga di dalam surah Ibrahim juga dijelaskan yang artinya
ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa ataupun maha terpuji. Lanjut lagi. Manusia di dalam Al-Quran juga dijelaskan menjadi sumber dan agen informasi sekaligus, sebagaimana tersirat dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah yang berbunyi, "Wallazi ba'atsa fil ummiyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allihumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam keadaan sesat yang nyata. Kemudian lanjut, tenaga didik dan peserta didik dalam perspektif Islam. Nah, menurut Rumayulis, pendidik ataupun tenaga didik dalam pendidikan Islam setidaknya ada 4 yang perlu kita ketahui. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sebagai pendidik bagi hamba-hamba dan sekalian makhluknya. Dan yang kedua, Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya telah menerima wahyu dari Allah, kemudian bertugas untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya kepada seluruh manusia. Dan yang ketiga, orang tua. Nah, orang tua ini sebagai ujung tombaknya, sebagai pendidikan dalam lingkungan keluarga bagi anak-anaknya. Yang keempat, barulah guru sebagai pendidik di lingkungan pendidikan formal, dosen, guru di sekolah, dosen di dunia kampus, ataupun di madrasah. Lanjut. Orang tua sebagai pendidik dalam lingkungan keluarga ini tercermin di dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian pendidik berikutnya dalam pandangan Islam adalah guru dan dosen. Sederhananya, guru bisa disebut sebagai pengajar dan pendidik sekaligus. Dalam pendidikan formal, tingkat dasar dan menengah disebut pendidik, sedangkan pada perguruan tinggi disebut dengan dosen. Artinya tidak ada beda ya. Hanya beda namanya saja, tapi tujuannya tetap sama dalam konsep tarbiyahnya. Salah satu hal yang menarik pada ajaran Islam ialah penghargaan Islam yang sangat tinggi terhadap guru ataupun pendidik. Begitu tingginya penghargaan itu sehingga menempatkan kedudukan guru setingkat di bawah kedudukan Nabi dan Rasul. Al-ulama'u warasatul anbiya. Sebenarnya tingginya kedudukan pendidikan dalam Islam merupakan realisasi ajaran Islam itu sendiri. Islam memuliakan pengetahuan. Pengetahuan itu didapat dari belajar dan mengajar. Yang mengajar adalah calon pendidik dan mengajar adalah pendidik. Maka tidak boleh tidak, Islam pasti memuliakan pendidik. Begitu pula halnya dengan literasi digital. Orang tua sebagai tenaga pendidik dalam keluarga serta tenaga pendidik di lingkungan formal seperti guru mempunyai kewajiban untuk bisa memahami serta mengetahui lebih dalam mengenai kemajuan teknologi sehingga memberikan pengetahuan serta informasi yang benar bagi anak serta peserta didik. Dalam konsep pendidikan Islam, lanjut. Dalam konsep pendidikan Islam, tugas mengajar ataupun mendidik dan memberikan tuntunan sama artinya dengan upaya untuk meraih surga. Sebaliknya, menelantarkan hal tersebut berarti sama dengan menjerumuskan diri ke dalam neraka. Jadi, kita tidak boleh melalaikan tugas ini. Terlebih lagi, Nabi SAW bersabda yang artinya, muliakanlah anak-anakmu dan didiklah mereka dengan baik. Lanjut lagi. Dalam pendidikan Islam, peserta didik adalah individu yang sedang berkembang, baik secara fisik, psikologis, dan religius dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Di definisi ini memberi arti bahwa peserta didik merupakan individu yang belum dewasa, yang karenanya memerlukan orang lain untuk menjadikan dirinya dewasa. Dalam istilah lain, anak kandung merupakan peserta didik dalam keluarga. Murid adalah peserta didik di sekolah.
anak-anak penduduk adalah peserta didik, masyarakat sekitarnya, dan umat beragama menjadi peserta didik rohaniawan dalam suatu agama. Ya, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Madian MPDI yang telah menyampaikan materi yang luar biasa pada hari ini tentang etika digital. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada 4 narasumber kita, Ibu Femi, Ibu Mariana, Bapak Geri, dan Bapak Madian yang telah menyampaikan materinya yang luar biasa pada hari ini. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Disilahkan kepada Bapak Ibu peserta webinar literasi digital pada hari ini yang ingin bertanya, silahkan langsung mencantumkan pertanyaannya di kolom chat yang berada di room Zoom ini, karena nanti akan kami panggil atau kami sebutkan bagi Bapak Ibu yang sudah bertanya menjadi 4 penanya terbaik yang dapat berkesempatan dapat bertanya langsung kepada 4 narasumber kita pada hari ini dan mendapatkan voucher e-money. Silahkan untuk meng-on-kan kameranya Bapak Ibu peserta webinar. Baik, di sini sudah ada pertanyaan pertama dari Tony Parwanto. Silahkan Tony Parwanto, apakah sudah bergabung? Mohon untuk meng-on-kan kameranya, silahkan langsung diajukan pertanyaannya kepada narasumber yang pertama, Ibu Femi. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Bu Femi. Pertanyaannya yaitu, pada masa PJJ online seperti ini, anak-anak kan tentunya tidak bisa lepas dari penggunaan gadget ya. Jadi bagaimana kita memisahkan penggunaan gadget itu untuk belajar dan bermain, karena kan alatnya sama gitu. Jadi gadget ini kadang dipakai buat belajar, kadang dipakai buat bermain. Jadi bagaimana taktik kita nih untuk mengelola itu, seperti itu. Terima kasih. Ditanggapi. Baik, silakan Ibu Femi untuk langsung ditanggapi pertanyaannya. Baik, silahkan Ibu Femi untuk langsung ditanggapi pertanyaannya. Mohon izin, masih belum terdengar suaranya. Iya, itu barusan hostnya masih unmute saya, masih di mute saya oleh host, jadi nggak terdengar. Ya, Pak Tony, terima kasih untuk pertanyaannya yang luar biasa. Ini super sekali pertanyaannya, dan ini juga merupakan pertanyaan paling populer ya, yang dipertanyakan oleh banyak orang tua, selain Mas Tony juga, terkait bagaimana memisahkan pembelajaran jarak jauh dengan kecanduan gadget gitu ya. Karena udah saking seringnya mereka belajar online, jadi malah keasikan main gamenya dibanding belajarnya, gitu. Ya, meskipun penggunaan gadget pada anak ini perlu untuk kepentingan belajar ya, tapi orang tua juga tidak boleh lengah pastinya ya dalam mengawasi anak kita saat menggunakan gadget. Nah, di sini saya punya tips, ada beberapa tips yang saya kutip atau saya setuju dengan pendapatnya Ikatan Dokter Anak Indonesia ya, yang bahwasanya menyebut peran orang tua itu diperlukan terlebih selama dalam pembelajaran jarak jauh. Jadi memang keseimbangan antara fisik dan penggunaan gadget ini perlu diperhatikan agar proses belajarnya maksimal dan anak nggak menjadi kecanduan gadget gitu. Yang pertama, tipsnya itu Bapak Ibu atau Ayah Bunda harus membatasi waktu penggunaan gadget. Ya, jadi orang tua harus menerapkan ada namanya screen time. Screen time itu waktu yang digunakan untuk kapan dia bermain gadget. Ya. Nah, untuk anak yang berusia lebih dari 2 tahun, karena kan memang kalau menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia itu
usia sebelum atau sampai dengan 2 tahun itu tidak boleh sama sekali diperkenalkan dengan gadget. Ya, tapi untuk lebih dari 2 tahun itu bisa boleh diperkenalkan dengan gadget, tapi memberikan screen time-nya pada anak tidak boleh lebih dari 2 jam per hari. Ya, atau Bapak Ibu bisa menyesuaikan waktu screen time-nya itu dengan waktu sekolah anak. Misalnya anak ini sekolahnya di SD dan biasanya dia sekolah belajar dari jam 7 sampai dengan jam 11 misalnya. Ya, udah batasi waktunya dalam satu hari itu sampai dengan jam 11 itu harus disepakati bersama. Komunikasi orang tua dengan anak harus intens dengan menyepakati jadwal belajar itu. Ya, memberikan screen time. Yang kedua, berikan waktu dan ruang khusus. Nah, ini terkadang belajar di rumah itu membuat anak tidak disiplin ya, terlebih kalau menggunakan gadget sebagai media belajar tadi disampaikan oleh Pak Tony. Jadi harus memberikan waktu dan ruang khusus saat PJJ sehingga mengurangi resiko anak kecanduan gadget. Jadi Bapak Ibu harus membedakan waktu antara kapan anak harus belajar dan kapan harus bermain gadget. Jadi misalkan tadi sudah selesai pekerjaan sekolahnya, misalnya satu hari jam 8 sampai jam 11 anak sekolah melalui Zoom meeting. Nah, jam 11 itu harus berhenti gitu. Berhenti dulu, kemudian ajak dulu anak untuk stretching, kemudian anak ajak untuk istirahat, kemudian mempersiapkan makan siang bersama, kemudian nanti ada tidur siang dan lain sebagainya. Nah, nanti boleh dikasih waktu dan ruang lagi untuk bermain gadget misalkan jam 4 sore sampai jam 5 sore. Itu waktunya lagi 1 jam untuk dia bermain gadget di luar urusan sekolahnya, misalnya untuk main game, dan gamenya itu juga harus disesuaikan dengan usianya. Jadi pemilihan game juga harus orang tua yang memilihkan. Ya, jadi ketika sedang belajar, nah kita harus juga mendampingi anak ketika dia sedang belajar, jangan sampai anak ini membuka sosial medianya atau bermain game online gitu. Jadi harus menyiapkan ruang khusus untuk belajar selama di rumah dengan didampingi gitu ya. Nah, ini yang terakhir melibatkan anak dalam kegiatan atau permainan. Nah, jadi misalkan jadi orang tua tuh harus lebih kreatif ya, memberikan variasi kegiatan permainan agar anak tidak bosan dan nggak terpaku dengan gadgetnya. Ya, jadi untuk anak yang berusia misalnya prasekolah, Bapak Ibu bisa melibatkan anak dengan aktivitas yang tanpa gadget seperti misalnya nyanyi di rumah ya, karaoke di rumah misalnya gitu ya, terus baca buku bersama didongengkan ya, bercerita orang tua, ada storytelling, kemudian ada kegiatan menggambar bersama juga nih. Memang perlu waktu luang khusus orang tua untuk mendampingi anak dalam hal ini. Ya, nah jadi kiranya mungkin pengawasan dan peran orang tua memang sangat penting ya selama PJJ ini. Nah, kerjasama dengan pasangan hidup juga artinya kerjasama antar suami istri itu juga harus bergantian ya menjaga dan memberikan perhatian serta pengawasan selama anak berada dalam masa PJJ. Jadi tidak mutlak ini urusan ibu saja, tapi kita bisa berganti tugas mendampingi anak selama PJJ itu dengan suami atau dengan orang dewasa lain yang berada di rumah, bisa kakek, misalnya nenek, atau malah bisa juga pengasuhnya begitu. Itu saja yang bisa saya tanggapi dari pertanyaannya Mas Tony, luar biasa sekali ya. Semoga cukup mewakili apa yang ingin ditanyakan ya, apa yang ingin didapatkan gitu ya, mewakili apa yang ingin didapat informasinya. Dan juga mudah-mudahan Bapak Ibu yang lain juga yang memiliki pertanyaan serupa juga bisa terwakili dengan jawaban dan tanggapan saya. Terima kasih Mas Tony, terima kasih Mbak Ayu. Baik, terima kasih Bu Femi atas tanggapannya. Terima kasih juga Mas Tony atas pertanyaannya. Kita berlanjut ke penanya kedua. Di sini sudah ada Tiffany. Pertanyaannya diajukan kepada narasumber kedua kita, Ibu Mariana. Silahkan Tiffany untuk meng-on-kan kameranya. Apakah sudah bergabung? Halo Tiffany, on-kan kameranya dan di-on-kan audionya. Apakah sudah bisa? Baik, silakan langsung diajukan pertanyaannya Tiffany. Iya Bu, izin untuk off cam ya Bu. Jadi saya ingin bertanya kepada Ibu Mariana
terkadang banyak diskriminasi di media sosial tentang kebudayaan di Indonesia. Ya, mengingat kebudayaan di Indonesia itu kan sangat banyak ya. Nah, bagaimana menurut Ibu untuk menanggulangi diskriminasi tersebut agar masyarakat Indonesia dapat saling menghargai satu sama lain tanpa memandang bulu? Terima kasih, Ibu. Ya, saya coba jawab ya, Ibu apa karena kameranya nyala sih nggak tahu ya, ini karena apa pesertanya agak beragam nih kalau saya lihat gitu. Jadi nggak ada orang tua, apa anak-anak gitu ya. Bu, ini Ibu atau gimana, Mbak Tiffany? Boleh panggil Ibu juga nggak apa-apa. Oh iya, berarti udah ibu-ibu. Mas, yang gini ya, saya harus bisa, kalau saya bisa menjawab dengan detail itu kalau misalnya kasus diskriminasinya apa gitu, bisa dikasih contoh mungkin supaya, karena kan beragamnya tuh banyak, terus kemudian kasus diskriminasi yang seperti apa gitu kan, yang dimaksud gitu. Misalnya diskriminasi antar agama juga terkadang kan terjadi di media sosial gitu. Iya. Nah, ya ini ya maksudnya itu PR ya, PR banget gitu ya, PR kita semua gitu ya, terutama di negara kita gitu ya, di negara kita yang punya apa ya, kesukuan yang banyak sekali gitu ya, yang banyak sekali dan itu tadi ya, kesulitannya ya itu tadi karena ada semua orang merasa punya hak gitu ya, saya punya hak menggunakan media sosial saya gitu ya, saya punya hak untuk berekspresi gitu ya, sampai mereka tuh lupa gitu ya, kalau misalnya orang lain juga punya hak mendapatkan apa namanya, mendapatkan apa, sesuatu informasi yang baik buat dia gitu kan, sesuatu informasi yang tidak mengganggu atau menyinggung pihak lain kayak gitu. Nah, itulah yang apa namanya, ya mungkin gitu ya kalau misalnya Bu Tiff kayak gini, karena kan kalau kita berekspresi, ada yang berani sekali berekspresi, ada yang justru sangat menahan untuk berekspresi di media sosial. Dan saya salah satunya orang yang sangat menahan gitu ya. Jadi kalau misalnya saya mau apa namanya berkomentar, saya selalu pikirkan gitu ya. Karena kebetulan saya pikir kalau misalnya saya komen gini orang akan respon apa ya gitu ya. Terus kemudian ini menyinggung orang lain atau enggak gitu ya. Terus selain itu nanti orang kalau saya komen begini orang akan apa ya, saya juga berusaha mawas diri gitu ya. Nanti orang akan menilai saya seperti apa gitu. Kan saya juga harus menjaga citra diri saya. Nah, sayangnya gitu ya banyak juga orang lain yang nggak paham itu. Gitu, ini dari karakter dulu ya, dari karakter gitu. Jadi mungkin dia nggak paham gitu ya, orang lain punya hak sama dengan mereka gitu ya, kebebasan berekspresi saya nanti ngaruh ke UU ITE atau enggak gitu, itu menyinggung perasaan orang, itu banyak juga orang yang nggak paham. Nah, jadi karena fenomenanya seperti itu ya berarti pilihannya gini, kita mau mengingatkan gitu ya, pilihannya bisa gini, mengingatkan langsung di kolom komentar itu gitu ya, atau yang paling enak sih sebenarnya nggak di situ, yang paling enak kita misalnya DM, itu kalau misalnya itu keluarga kita bisa komunikasi di media WhatsApp dan lagi-lagi ini sebenarnya butuh apa ya, butuh kemampuan mengelola komunikasi gitu ya, dengan apa namanya, dengan lawan bicara yang akan kita apa ya, kita kasih tahu gitu bahwa hal itu tuh menyinggung, bisa berpotensi menyinggung orang lain atau misalnya berpotensi membuat kerusuhan gitu. Dan satu lagi gitu ya, harus siap karena memang biasanya gitu tadi ya, orang yang seperti itu dia punya punya karakter yang keras, dia punya pandangan sendiri, dia punya apa ya, punya pendapat yang atau ideologi tertentu dan itu bukan hal yang mudah gitu. Nah, tapi ya itu gitu ya kan, kalau kita nggak suka ya berarti apa yang harus kita lakukan gitu, tapi dengan resiko tertentu. Kayak gitu sih sebenarnya. Nah, itu bisa pilihannya kalau ini istilah jadi mengedukasi gitu ya, mengedukasi, tapi kan edukasi itu nggak harusnya anak kecil, kadang-kadang sih seumuran kita gitu ya. Nah, salah satu forum ini juga sebenarnya forum apa ya, gimana sih lebih cakap lagi gitu. Nah, itu kalau yang untuk diskriminasi berarti orangnya ya harus didekati dengan tadi mungkin yang dikasih sama Pak Giri tentang budaya gitu kan ya, keragaman budaya gitu, harus tahu budaya orang lain. Nah, itu berarti
kalau saya pribadi terkait di media sosial itu selain belajar dari orang, kita juga harus menguatkan diri sendiri. Kalau saya seperti itu. Jadi walaupun pemerintah udah bikin aturan, udah bikin kebijakan, terus aplikasi-aplikasi platform udah buat keamanan gitu ya, ada fitur-fitur blog report gitu ya. Tapi tetap aja kalau misalnya si penggunanya gitu ya nggak punya kemampuan menggunakan cakap bermedia digital, itu juga agak susah. Jadi resikonya ada sih gitu ya, tapi ini kan pilihan ya, kita mau bikin orang lebih baik atau enggak. Mudah-mudahan bisa menjawab Bu Tiffany. Iya, baik Bu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih Ibu Mariana atas tanggapannya. Terima kasih juga Tiffany atas pertanyaannya. Selanjutnya penanya ketiga, penanya berikutnya ada Aida Zulham. Silahkan Aida Zulham untuk meng-on-kan kameranya dan silahkan langsung diajukan pertanyaannya. Apakah sudah bergabung? Baik, silahkan pertanyaannya kepada narasumber yang ketiga, Bapak Gary. Silahkan Bapak Aida. Audionya belum di-on-kan, Bapak? Oke, udah dengar ya? Baik, terima kasih Mbak atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Bapak Gary. Sejauh mana sih pengaruh digitalisasi budaya terhadap terjadinya asimilasi budaya Indonesia? Khususnya apakah digitalisasi budaya itu pengaruh terkikisnya budaya asli Indonesia karena besarnya arus digitalisasi budaya dari luar? Maksudnya begini, kita kan dulu jarang munculkan budaya satu daerah, mungkin tidak mengetahui budaya lain. Tapi saat satu budaya ini didigitalkan, kemudian muncul di permukaan, orang lain bisa melihat apakah ada asimilasi budaya gara-gara digitalisasi budaya ini. Terus kita juga ketahui bahwa budaya dari luar kan sangat kencang sekali masuk ke Indonesia melalui digitalisasi budaya mereka. Nah, apakah digitalisasi budaya dari luar ini juga mampu mempengaruhi terhadap budaya Indonesia sehingga kita merubah plafon? Kadang-kadang seperti baju tarian itu kan bisa berubah. Kemudian gerakan-gerakan tari juga bisa berubah atau musiknya. Apakah pengaruh negatifnya dari digitalisasi budaya ini terkikisnya budaya asli Indonesia? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bapak Gary, silakan langsung ditanggapi pertanyaannya. Ya, terima kasih ya Pak Aida ya. Ini sungguh pertanyaan yang luar biasa ya mengenai asimilasi budaya ya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya asimilasi itu penggabungan dua kebudayaan yang berbeda gitu kan menjadi suatu kebudayaan baru. Nah, di mana di sini ada peleburan budaya yang menghilangkan budaya asli menjadi budaya baru yang lebih dominan. Nah, kalau ini biasanya mungkin ya biasanya itu kelompok minoritas akan kehilangan keunikannya sehingga menjadi menyerupai kelompok yang mayoritas. Nah, dalam proses itu ya kelompok minoritas itu bisa menjadi bercampur dengan yang homogen, ya, sehingga ya masing-masing kelompok bisa saja kehilangan atau keunikan dari budaya yang baru, namun akan muncul lagi suatu produk budaya baru ya yang mungkin juga unik gitu. Nah, itu yang jadi penyebabnya. Misalnya kalau kita lihat dalam keseharian ya, kalau dilihat tadi dari yang masuknya budaya asing ya dalam kehidupan sehari-hari ya mungkin sekarang kalau dalam percakapan ya ngomong sorry gitu kan ya, nggak pakai maaf atau bro seperti itu gitu kan. Nah, itu kan proses dari. Nah, apakah ini akan mengikis budaya ya? Kalau dari literatur yang biasanya sebuah kultur atau sebuah budaya itu tidak bisa begitu saja menghilang gitu kan. Namun akan terjadi benturan secara terus-menerus ya. Misalnya ya kalau yang lebih sederhana misalnya fenomena ojek pangkalan dan ojek online misalnya seperti itu. Itu kan menyebabkan adanya konflik sosial ya. Dari satu sisi perkembangan teknologi ya itu bisa mendestruksi sebuah budaya yang lama, namun itu bisa memberikan positif, menghasilkan perekonomian yang baru. Namun secara bersamaan bisa mendestruksi kebiasaan tradisional. Tapi kalau apakah itu akan mengikis ya? Kalau sebenarnya
kalau sebuah budaya itu tidak akan gampang hilang begitu saja gitu kan, apalagi dengan adanya literasi digital seperti sekarang ini, budaya-budaya itu kita masukkan, kita ubah dalam secara digital ya. Saya rasa tidak akan mengikis, namun akan terjadi benturan. Nah, itulah tugas kita dengan adanya literasi digital ini ya, budaya-budaya itu kita kuatkan lagi, kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dijawab ya, Pak Aida ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Geri atas tanggapannya. Terima kasih juga Bapak Aidi atas pertanyaannya. Kita berlanjut ke penanya berikutnya, penanya yang keempat, penanya terakhir. Di sini sudah ada Vincent. Silahkan Vincent, langsung diajukan pertanyaannya kepada narasumber keempat kita, Bapak Madian. Silahkan Vincent untuk di-on-kan terlebih dahulu audionya. Izin tanya, akhir-akhir ini kan di dunia maya banyak dimunculkan berita palsu atau hoax oleh sejumlah oknum yang nggak bertanggung jawab. Nah, kalau misalnya kita nggak hati-hati itu kita bisa kemakan berita hoax tersebut. Lalu gimana sih cara kita memilah antara hoax dan fakta agar tidak mudah terhasut oleh berita yang belum benar kepastiannya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Bapak Madian untuk langsung ditanggapi pertanyaannya. Gimana? Kurang dengar tadi tuh? Ya, Mas Vincent mungkin bisa diulang lagi pertanyaannya dan volumenya bisa lebih dibesarkan kembali. Akhir-akhir di dunia maya ini kan banyak dimunculkan berita hoax yang belum benar kepastiannya. Kalau misalnya tidak hati-hati, kita mudah termakan hoax dan akan ikut menyebarkan informasi palsu tersebut dan akan merugikan banyak orang. Lalu bagaimana cara kita untuk memilah antara berita hoax dan fakta agar tidak mudah terhasut oleh berita yang belum benar kepastiannya? Terima kasih. Ya, oke. Terdengar sedikit. Yang pertama, kita lihat dulu informasi itu benar atau tidak. Kemudian kita baca akurat, update dan terpercaya atau tidak berita itu tadi. Karena informasi itu tadi kita lihat kebenarannya. Kalau seandainya informasi itu tadi adalah informasi hoax, tentu tidak usah kita terima dengan mentah-mentah di situ tadi. Tapi kalau seandainya informasi itu tadi kita pilah, kemudian lagi kita lihat bahwasanya ini memang benar, maka kita terima informasi itu tadi dengan baik. Dan jangan mudah kita cepat menerima informasi itu tadi dengan secepat mungkin tanpa kita melihat akurat atau tidak. Kemudian lagi kalaulah di dalam era digital ini tadi kita lihat juga apakah itu hoax atau tidak, dari media mana juga kita lihat untuk menyampaikan itu tadi. Saya rasa cukup. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Madian atas tanggapannya. Terima kasih juga Mas Vincent atas pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih kepada 4 narasumber kita dan kami ucapkan selamat kepada 4 penanya sebagai 4 penanya terbaik yang dapat berkesempatan bisa bertanya langsung kepada 4 narasumber kita. Selamat kepada Tony Parwanto, Tiffany Aidi Zulham dan Vincent mendapatkan voucher Imani. Silahkan untuk mengirimkan nomor telepon yang tersambung dengan Imani Bapak Ibu sekalian. Baik, kami juga mengucapkan terima kasih kepada 4 narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Dr. Kandidat RR Femi Kusumadewi, akademisi bidang pendidikan ramah anak. Kemudian yang kedua ada Ibu Mariana R.A. Siregar, akademisi bidang komunikasi. Yang ketiga ada Bapak Geri SAP MIKOM,
Pranata, Humas Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dan yang keempat ada Bapak Dr. Madian MPDI, dosen Fakultas Dakwah dan Pasca Sarjana UIN STS Jambi. Terima kasih telah menyampaikan materi yang luar biasanya pada hari ini dan telah menyediakan waktunya untuk hadir pada webinar literasi digital pada hari ini. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita kembali ke key opinion leader kita, Mbak Queen. Halo Mbak Queen. Halo. Halo, masih semangat ya Mbak Queen? Masih, karena di sini kebetulan PPKM Day 1, jadi di rumah aja. Baik, terima kasih masih bergabung. Dari materi yang disampaikan nih Mbak Queen terkait tema yang dibawakan oleh keempat narasumber kita pada hari ini, apakah ada pengalaman Mbak Queen nih sebagai seorang MC, penyiar, dan pengusaha juga sebagai pengguna aktif sosial media? Baik, kalau untuk pengalaman sendiri Kak, selama menggunakan sosial media ini, alhamdulillah banyak positifnya daripada negatifnya gitu kan. Karena aku sendiri kalau misalnya ngebayangin nih, kalau nggak ada sosial media, mungkin nggak bisa nih ada di webinar hari ini gitu kan. Aku masuk di sini pun karena ya sosial media tadi. Nah, untuk keuntungannya alhamdulillah banyak banget, mulai dari personal branding yang semakin kuat gitu Kak ya. Yang kedua juga menambah portofolio juga, karena sebagai content creator yang dibutuhkan ya keterlibatan dalam sosial media gitu kan. Dan yang ketiga adalah relasi. Karena ketika aku ngisi webinar kayak gini, atau aku jadi moderator, atau aku jadi pemateri juga di beberapa webinar lain, ya lambat laun kayak ada aja gitu yang ngontek di DM, Kak, aku tadi yang ini, gimana kalau kita buat acara lagi, dan I really love to do that gitu. Menurut aku kayak itu sebuah kepuasan tersendiri di mana nggak bisa dibayar dengan apa ya. Kan kita tuh punya ya di titik, oke, kita ngelakuin ini aja tuh udah ikhlas, udah seneng banget gitu kan. Nah yang keempat ya lebih ke bonus aja sih Kak. Kalau ini materi itu ya kita nggak munafik juga, itu akan membantu perekonomian gitu. Nah kalau negatifnya, sosial media sendiri sih menurut aku kadang kan kita lagi posisi down gitu kan, dan nggak mungkin juga aku buat sharing keadaan aku kalau lagi bawah di sosial media. Terkadang ada orang aja yang ngechat gitu kan, ih Kak Aquina apa sih posting terus, nyepam banget katanya di timeline dia. Ya gitu, gimana ya, kita lagi down dapat kayak gitu juga, jadi oh ya udah deh sabar aja. Nah palingan ke situ-situ sih head speech-nya alhamdulillah nggak pernah sampai ke body shaming atau ngata-ngatain gimana gitu, lebih ke Kak nge-spam banget sih. Karena ya gimana, sebagai content creator ya kita harus aktif gitu kan di sosial media. Ya berarti kalau misalnya kita dianggap orang tersebut nyepam, berarti ya segmentasi konten aku bukan untuk kamu. Ya gitu aja sih, jangan dibawa pusing banget. Iya Mbak, baik, terima kasih. Artinya kita sebagai pengguna aktif sosial media tetap harus berpikir positif ya Mbak, bahwa konten kita itu memang dikonsumsi untuk orang-orang tertentu yang memang bisa menerima postingan kita, begitu ya Mbak. Baik. Iya, karena beda-beda semua sih Kak, kayak kita jualan kan, segmentasinya punya pasar masing-masing gitu kan. Rasanya kalau kita konten kreator anak kecil gitu kan, nggak mungkin juga dikonsumsi sama orangnya yang usia lanjut, ya punya jalannya masing-masing aja sih Kak. Baik, kemudian Mbak, apa sih, ada tidak pengalaman yang paling berkesan ketika Mbak Aquina ini menggunakan sosial media? Apa ya, kalau pengalaman paling berkesan, alhamdulillah semuanya berkesan sih Kak. Tapi kalau lucunya itu, karena aktif di sosial media, pernah salah satu video aku yang ya cukup viral lah, sampai teman-teman aku yang di Kalimantan sama yang di Jawa juga tahu gitu kan. Jadi kalau ketemu, misalkan aku sering naik public transportation ya, aku naik LRT. Ini Kak Aquina yang di video itu kan katanya. Nah, aku kan rasanya aduh kayak malu mau ketawa gitu kan, tapi kayak oh berarti video aku jauh nih jangkauannya, itu kayak kepuasan tersendiri aja sih. Sempat viral 2 hari, bener-bener Instagram aku rame banget waktu itu, ya udah deh gitu aja. Baik, terima kasih Mbak. Kemudian nih yang terakhir, apakah ada tips untuk teman-teman webinar hari ini untuk lebih cakap dalam menggunakan sosial media? Untuk lebih cakap dalam bersosial media, aku juga sempat juga ngisi
webinar di Kemenkominfo juga, waktu itu temanya saring sebelum sharing. Nah, menurut aku itu sih yang harus kita aware banget, karena sekarang kan banyak banget berita terutama tentang PPKM, tentang COVID, dan jangan sampai kita menyebarluaskan sebuah berita yang kita belum tahu gitu klasifikasinya gimana, real story-nya gimana gitu kan. Yang terpenting bijaklah sebelum memposting sesuatu, kalau bisa ya dipilih, lihat dulu turns on and turns off-nya. Insya Allah apa yang kita posting itu berkah untuk kita semua. Baik, terima kasih Mbak Akwina sudah sharing motivasi, pengalaman, dan juga berbagi tips kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami informasikan kepada Bapak Ibu yang sudah mencantumkan pertanyaannya di kolom chat yang berada di room Zoom ini, mohon tetap standby dan meng-on-kan kameranya, karena setelah ini akan kami umumkan bagi Bapak Ibu yang terpilih pertanyaannya sebagai penanya terbaik pada sesi ini. Akan kami umumkan 6 penanya terbaik di sesi webinar pada hari ini. Silakan kepada Bapak Ibu untuk meng-on-kan kameranya. Dan nanti pada akhir sesi ini akan kami tampilkan dan kami umumkan, kemudian ada sesi foto bersama 6 penanya terbaik pada sesi ini. Baik, Bapak Ibu, saya simpulkan terlebih dahulu dari 4 materi yang disampaikan oleh keempat narasumber kita pada hari ini. Tentu di era saat ini perkembangan dunia digital semakin pesat dan meluas ke berbagai penjuru negeri. Tugas kita sebagai masyarakat Indonesia, khususnya bagi tenaga didik dan anak didik, diharuskan untuk melek digital dan juga kita dapat menyikapi secara bijaksana dalam menggunakan sosial media. Semoga materi yang disampaikan oleh keempat narasumber tadi dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua, khususnya sebagai tenaga didik dan anak didik tentang dunia digital. Baik, Bapak Ibu, kami informasikan kembali kepada Bapak Ibu yang sudah mencantumkan pertanyaannya. Mohon tetap standby dan meng-on-kan kameranya, karena setelah ini akan kami umumkan dan kami tampilkan bagi Bapak Ibu sebagai 6 penanya terbaik pada sesi ini dan mendapatkan voucher e-money. Silahkan untuk mencantumkan nomor teleponnya juga yang sudah tersambung dengan e-money Bapak Ibu sekalian. Baik, silahkan Bapak Ibu untuk tetap standby meng-on-kan kameranya. Terima kasih, di sini sudah ada 4 yang sudah standby. Kemudian kita masih menunggu 1 lagi. Baik, sudah lengkap. Mungkin mohon kesediaannya Mbak Akwina untuk mengumumkan 6 penanya terbaik pada hari ini yang sudah terlihat di layar kita pada hari ini. Oke, selamat dan terima kasih atas partisipasi untuk rekan-rekan yang sudah mengajukan pertanyaannya. Untuk ke-6 ya Kak ya, 6 peserta terbaik. Oke, kayaknya belum keluar nih nama-namanya. Alright, selamat untuk Ibu Hanin. Yang kedua ada Afifa Delisa, ada El Munawaroh. Selamat juga untuk Eva Sinaga, Nurlian, dan juga Hakim. Selamat mendapatkan e-money. Baik, terima kasih Mbak Akwina telah mengumumkan 6 penanya terbaik dan selamat kepada 6 penanya terbaik kita pada sesi ini. Selanjutnya mohon tetap standby untuk meng-on-kan kameranya karena akan kami proses untuk foto bersama. Baik. Silahkan kami hitung dari studio pusat. 3, 2, 1. 1 kali lagi, tetap senyum. 3, 2, 1. Baik,
Terima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman peserta webinar literasi digital pada hari ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada 4 narasumber kita, juga key opinion leader kita pada hari ini. Demikianlah rangkaian webinar pada hari ini. Saya Ayu Irtibatul Kolbi beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Salam literasi Indonesia makin cakap digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu.
Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yuk. Hello. Siapa tahu hoax. Yuk. Hello. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang